Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Para kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, diberi umur panjang, diberi kesehatan, khususnya kita dapat menjumpai bulan Ramadan pada tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tahun 2025. Sholawat dan salam senantiasa semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita tahun ini diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah untuk menjumpai bulan Ramadan. Kalau pada zaman sahabat Rasulullah dulu, para sahabat Nabi ketika akan memasuki bulan Ramadan sudah jauh-jauh hari untuk mempersiapkan diri, untuk menyambut dengan sukacita, dengan rasa bahagia. Diceritakan, dikisahkan sudah mulai 6 bulan mereka, para sahabat Nabi, mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci, bulan yang mulia. Dan alhamdulillah di masyarakat kita juga demikian. Hampir 2 bulan sebelum bulan Ramadan kita semuanya sudah sering menyampaikan doa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana. Itu harapan kita semuanya akan memasuki bulan Ramadan, menunjukkan kita akan kedatangan bulan Ramadan dengan rasa bahagia. Kalau kita akan menyambut bulan Ramadan dengan perasaan bahagia, insya Allah kita akan diberi rahmat hidayah oleh Allah, sehingga pada saatnya nanti, saat memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan amal ibadah kita semakin meningkat. Alhamdulillah kita saat ini sudah di bulan Ramadan. Apa yang kita harapkan sebelum datangnya bulan Ramadan, di saat bulan Ramadan saat ini, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa dengan maksimal, puasa yang berkualitas, puasa yang sesuai dengan tujuan puasa itu sendiri yang dicantumkan atau tercantum di dalam Al-Quran, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelummu, untuk melaksanakan puasa agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan utama kita melaksanakan ibadah puasa adalah agar kita bertakwa. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan bahwa orang yang mencapai derajat takwa adalah akan mencapai surganya Allah nanti, akan diberi pahala yang tiada tara, yaitu surga di akhir hayat kita nanti, dalam kehidupan di akhirat. Dalam hadis diriwayatkan surga itu merindukan 4 golongan orang. Jadi ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga, dan kita berusaha untuk termasuk dari 4 golongan yang dirindukan oleh surga tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, orang yang selalu tadarus, selalu membaca Al-Quran, selalu mentadaburi, selalu memperdalam
baik membaca maupun memperdalam isinya, sehingga Al-Quran itu nanti akan bisa memberikan syafaat di yaumul akhir nanti. Kemudian golongan orang yang dirindukan yang kedua adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya. Di dalam ajaran agama kita, agama Islam, betapa pentingnya menjaga lisan. Ya, banyak orang yang celaka, banyak orang yang amalnya sia-sia karena tidak bisa menjaga lisannya. Orang yang bisa menjaga lisannya adalah salah satu orang yang akan dirindukan surga, sehingga kita diharapkan pada saat kita melaksanakan ibadah puasa ini benar-benar bisa menjaga lisan kita, menjaga tutur kata kita, tidak membicarakan orang lain, menghibah dan lain-lain, sehingga pahala puasa kita tidak dirusak oleh lisan kita. Golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah orang yang senang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Dalam ajaran agama kita, di dalam banyak ayat disebutkan, antara ayat-ayat tentang sholat dan ayat-ayat tentang zakat, infak, sedekah selalu beriringan. Ini menunjukkan pentingnya kita kepada kepedulian kita kepada orang lain, sehingga kita kalau ingin dirindukan oleh surga nanti adalah agar kita selalu atau senang memberi sesuatu, memberi kepada orang lain, terutama orang yang sedang membutuhkan makan, karena memang dalam hidup ini adalah kebutuhan makan adalah kebutuhan yang pokok. Kalau kebutuhan makan sudah tercukupi, insya Allah ibadah-ibadah yang lain bisa terlaksana dengan baik, sehingga orang yang senang untuk memberikan makan kepada orang lain itu akan termasuk atau menjadi golongan yang dirindukan oleh surga. Pada bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk selalu memberi makan, terutama pada saat berbuka puasa. Barang siapa yang memberi makan saat orang berbuka puasa akan mendapatkan pahala yang berlipat atau pahala yang akan dilipat gandakan. Kemudian golongan yang keempat, orang yang selalu dirindukan oleh surga adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa itu adalah ibadah khusus yang pahalanya akan langsung diberikan oleh Allah kepada orang yang menjalankan puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan. Sehingga puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridho Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Dalam hadis dijelaskan, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan hanya mengharapkan ridho Allah, akan diampuni semua dosa-dosanya. Di samping 4 golongan yang dirindukan oleh surga, di dalam hadis juga dijelaskan orang-orang yang mendapat celaka. Ini untuk menjadi perhatian kita juga. Orang-orang yang celaka digambarkan dalam riwayat bahwa Rasulullah pada saat akan naik mimbar khutbah, pada saat mau naik tangga pertama itu berhenti sejenak. Ternyata di sana setelah Rasulullah selesai berkhutbah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa pada saat panjenengan Rasulullah akan naik mimbar berhenti beberapa saat?" Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa
pada saat akan naik mimbar, beliau mendengar doa dari malaikat Jibril. Ada 3 doa malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah. Di antara 3 doa malaikat Jibril itu adalah, yang pertama malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, ada umat manusia pada saat dia hidup, kemudian pada saat masih hidup mendapatkan 1 atau 2 orang tuanya masih hidup bersama, 1 atau bahkan dua-duanya, 2 orang tuanya masih hidup, tetapi dari mendapatkan orang tua yang masih bersama hidup tersebut, dia tidak mengantarkan dia untuk masuk surga. Jadi pada saat dia hidup, orang tuanya masih, kok tidak dimanfaatkan untuk dia mendapatkan kesempatan mendapat pahala dari berbakti kepada kedua orang tua. Ini orang tersebut dianggap orang yang celaka. Jadi seharusnya kalau dia pada saat hidup masih menangi, masih mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, harusnya benar-benar dimanfaatkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya tersebut, sehingga dari baktinya kepada kedua orang tuanya mengantarkan dia masuk surga. Tetapi orang itu tidak dimanfaatkan kesempatan itu, sehingga dia termasuk orang yang celaka, ya. Kemudian Rasulullah mengamini, ya. Kemudian orang yang celaka yang kedua adalah apabila disebut nama Rasulullah, dia tidak menjawab, tidak memberi salam, sehingga dia termasuk orang yang celaka. Sehingga apabila kita di setiap pertemuan disebut nama Rasulullah, seharusnya kita menjawab dengan salam kepada beliau. Kemudian yang ketiga, orang yang celaka adalah orang yang mendapati umurnya sampai hidup dan mendapatkan datangnya bulan Ramadan, tetapi selama 1 bulan setelah Ramadan selesai, dosa-dosanya tidak diampuni. Dia celaka. Kemudian Rasulullah mengamini. Sehingga kalau orang selama bulan Ramadan tidak bisa memanfaatkan selama 1 bulan penuh sampai habis bulan Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak diampuni, itu termasuk orang yang celaka, ya. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita pada tahun ini bisa menjumpai bulan Ramadan. Benar-benar kita bisa memanfaatkan untuk beribadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan, melaksanakan amaliyah bulan Ramadan sesuai dengan kemampuan masing-masing, semaksimal mungkin berusaha dengan sepenuh hati, dan hanya mengharap ridho dari Allah, sehingga benar-benar kita akan menjadi orang yang salah satu orang yang dirindukan oleh surga. Dan semoga kita tidak menjadi orang yang celaka karena tidak memanfaatkan momentum bulan Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan, tentunya banyak kurang lebihnya. Mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.